Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuning Dewi, kelas S1 Pendidikan Geografi 2018A dengan NIM 18040274021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu siklus hidrologi? Baik, kita bahas bersama-sama. Hidrologi. Menurut Marta dan Adi Dharma, pada tahun 1983 berpendapat bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia air, serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Lalu, apa itu siklus hidrologi? Nah, ada berpendapat lain, yaitu hidrologi adalah cabang geografi fisik yang berurusan dengan air di bumi. Sorotan khusus pada properti, fenomena, dan distribusi air di daratan, khususnya mempelajari kejadian air di daratan, deskripsi pengaruh bumi terhadap air, pengaruh fisik air terhadap daratan, dan mempelajari hubungan air dengan kehidupan di bumi, menurut Lindsley et al. 1949. Lalu, siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi menuju ke atmosfer, tentunya melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang istilah-istilah hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan perubahan air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas, sehingga memungkinkan ia untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya adalah transpirasi. Sama seperti evaporasi, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Akan tetapi, jumlah air yang menjadi uap air melalui proses transpirasi umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada bagian air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrologi, laju evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas permukaan atmosfer. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Meski sedikit, sublimasi juga tetap berkontribusi terhadap jumlah uap air yang terangkut ke atas atmosfer bumi melalui siklus hidrologi panjang. Akan tetapi, dibanding melalui proses penguapan, proses sublimisasi dikatakan berjalan sangat lambat. Istilah selanjutnya adalah kondensasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Hal tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain hingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Proses selanjutnya adalah adveksi. Awan yang terbentuk dari proses kondensasi selanjutnya akan mengalami adveksi, yaitu proses perpindahan awan dari satu titik ke titik dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Perlu diketahui
bahwa tahapan adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Selanjutnya adalah presipitasi. Tentu sudah tidak asing, bukan? Awan yang mengalami adveksi selanjutnya akan mengalami proses presipitasi, yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Nah, ada runoff. Setelah presipitasi terjadi sehingga air hujan jatuh ke permukaan bumi, proses runoff pun terjadi. Runoff adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudra. Dalam proses ini, air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju lapisan hidrosfer. Nah, proses selanjutnya adalah infiltrasi. Tidak semua air hujan yang terbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Sebagian kecil dari mereka akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes ke tanah dengan terakumulasi menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Dan istilah lain adalah perkolasi. Perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Laju infiltrasi dipengaruhi tekstur dan struktur, kelengasan tanah, kadar materi tersuspensi dalam air, juga waktu. Tahukah kamu bahwa siklus hidrologi terbagi dalam 3 jenis? Yang pertama adalah siklus pendek, kedua adalah siklus sedang, dan ketiga adalah siklus panjang. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi. Tadi sudah saya jelaskan, uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan di daerah sekitar laut. Nah, bagaimana proses terjadinya siklus pendek? Begini, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Kemudian, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Lalu, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Nah, sudah jelas dengan siklus pendek. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Nah, bagaimana proses terjadinya siklus sedang? Seperti ini. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali lagi ke laut. Nah, sudah paham kan tentang siklus hidrologi sedang? Selanjutnya akan saya bahas tentang siklus panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Lalu, bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi panjang? Begini, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser. Gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air yang berasal dari gletser mengalir di sungai untuk menuju laut kembali. Lalu, semakin banyak air hujan yang masuk ke dalam tanah, semakin baik cadangan air di dalam tanah.
Banyaknya air hujan yang meresap dan mengalir di permukaan disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Apa saja faktornya? Faktor penyebab banyaknya air hujan yang terserap dan mengalir di permukaan adalah yang pertama, besarnya curah hujan, berpengaruh terhadap banyaknya air hujan yang meresap ataupun yang mengalir. Yang kedua, lamanya hujan. Lama hujan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya air yang masuk ke dalam tanah. Meskipun curah hujannya besar, tetapi sebentar, maka akan sedikit air hujan yang meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, vegetasi penutup, yaitu semakin banyak vegetasi penutup, peluang air hujan untuk meresap ke dalam tanah semakin tinggi. Hal ini banyak terjadi di daerah hutan. Dan yang keempat adalah kemiringan lereng, yaitu semakin miring suatu daerah, maka semakin sedikit air yang masuk dibandingkan dengan daerah daratan. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya mengenai siklus hidrologi. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kritik maupun saran atau pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya via email yang sudah saya cantumkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.